Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Apa kabar? Ya, saya yakin kalian sehat semua. Hari ini kita akan belajar tema 6. Tema 6, subtema yang pertama, tentang lingkungan rumahku. Inilah rumahku. Rumah adalah tempat tinggal keluarga. Rumahku sehat dan bersih. Rumahku juga rapi dan asri. Di samping rumahku ada kebun yang luas. Kami sekeluarga selalu menjaga rumah agar selalu bersih dan rapi. Kami bersyukur memiliki rumah sehat, rapi, dan bersih. Pada hari Minggu, keluarga Rani membersihkan rumah. Mereka bekerja sama dengan senang hati. Mereka ingin rumahnya selalu bersih dan asri. Ayah memotong beberapa tangkai pohon yang rapuh. Ayah dibantu Tommy membersihkan selokan depan rumah. Ibu membersihkan dapur dan menyapu lantai. Rani menyapu halaman dan membersihkan kaca jendela. Tommy, kakak Rani, juga menanam bunga dalam pot. Tetapi Tommy belum tahu caranya menanam bunga dalam pot. Lalu Tommy meminta petunjuk kepada ayahnya. Sekarang kalian diskusikan dengan orang tuamu, dengan keluargamu, untuk mencari kalimat ungkapan minta tolong, kalimat petunjuk, kalimat terima kasih, sesuai dengan cerita yang Bapak bacakan tadi. Kemudian tolong, ini termasuk kalimat petunjuk atau ungkapan minta tolong atau ungkapan terima kasih. Campur tanah dengan pupuk, berarti kalimat petunjuk. Rani, tolong bantu ibu mencuci piring, ungkapan minta tolong. Terima kasih Rani, sudah membantu ibu, ungkapan terima kasih. Maukah kamu mengambil tempat sampah? Gunakan kain lap bersih saat membersihkan kaca. Termasuk kalimat. Yang berikutnya, apakah di rumahmu ada peraturan? Bapak percaya di rumah kalian pasti ada peraturan. Biasanya peraturan dalam keluarga adalah peraturan yang tidak tertulis. Coba minta tolong dengan orang tuamu, dengan bundamu, dengan ayah. Peraturan apa saja yang ada di rumah kalian masing-masing. Nanti kalian tulis dalam bukumu, peraturan di rumahku, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Nanti minta tolong sama kakakmu atau bundamu. Yang berikutnya, mengamati gambar. Lihat gambar, ini gambar. Tempat tersebut dinamakan kawasan rumah-rumah kumuh. Kawasan rumah kumuh biasanya berada di kota-kota besar, di perkotaan. Banyak sampah yang bertumpuk di sekitar rumah-rumah kumuh. Selokan air tidak mengalir dengan lancar. Tidak banyak pepohonan yang tumbuh di sana. Akibatnya timbul berbagai penyakit dan siap-siap bahaya banjir akan menimpa. Maka sekarang di kota-kota besar ataupun di kota kita selalu ditumbuhkan kebersihan lingkungan, kemudian penanaman pohon dalam lingkungan, pembuatan arena hijau di pinggir-pinggir jalan. Yang berikutnya, keluarga Reni bergotong royong membersihkan rumah. Reni membantu membersihkan meja dan kursi. Ayah merapikan tanaman dalam pot. Ibu menyapu lantai. Kakak membersihkan sampah. Sampah yang berserakan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Sampah kaleng dan botol dipisahkan untuk didaur ulang. Reni senang rumahnya bersih dan asri, sehingga dia dapat belajar dan bermain dengan nyaman. Lingkungan yang bersih membuat kita sehat dan nyaman. Pertanyaannya,
Apakah rumahku sudah bersih, sudah sehat dan nyaman dipandang? Kalian sendiri yang bisa menjawabnya. Kita lihat, kita amati gambar. Ini kebiasaan baik dan kebiasaan yang tidak baik. Ini termasuk kebiasaan baik, baik, baik. Ini kebiasaan tidak baik, ini kebiasaan tidak baik, ini kebiasaan baik. Dari gambar ini sudah nampak jelas sekali. Yang berikutnya, kita akan menyusun kalimat dari kata yang diacak. Ya. Kamu bunga membelikanku, maukah? Maukah? Susunannya, maukah kamu membelikanku bunga? Nanti kalimat yang kedua, membantuku kasih terima kasih, terima sudah. Ya. Terima kasih sudah membantuku. Buang itu tolong sampah. Hah? Tolong sampah, buang itu. Salah. Yang betul? Yang betul apa, Nak? Tolong buang sampah itu. Dan masih banyak lagi yang harus kita pelajari bersama-sama. Berikutnya, Dani dan Rani sedang mengumpulkan kapur-kapur yang ada di kelasnya. Mereka merapikan kapur yang masih bagus. Kemudian mereka menghitung kapur yang telah dikumpulkan. Mereka menemukan 25 kapur. Kapur yang patah berjumlah 13. Berapa banyak kapur yang masih bagus? Berarti cara menemukan jawabannya 25 dikurangi 13. 20-an ditambah 5 satuan. 10-an ditambah 3 satuan. Yang satuan dulu. 5 kurang 3, 2. 2 kurang 1, 1. 10-an ditambah 2 satuan. Maka 15 kurang 13 hasilnya 12. Yang berikutnya 13 kurang 12. 23 kurang 12. 20-an ditambah 3 satuan. 10-an ditambah 20-an. 3 kurang 2, 1. 2 kurang 1, 1. Jadi 23 dikurang 12 sama dengan 11. Dan seterusnya di buku latihanmu ada, nanti kalian berlatih sendiri. Yang berikutnya, Pak Wisnu memperkenalkan contoh alat musik ritmis. Alat musik ritmis tidak bernada. Cara memainkannya biasanya dipukul. Ada balera, ada marakas, ada drum atau drum, ada simbal, ada rebana, dan masih banyak yang lainnya. Alat-alat musik dapat digantikan dengan benda-benda yang ada di sekitarmu. Sebagai contoh, ini galon minum, ember plastik, kemudian botol kaca, kemudian sendok. Ya, bisa kita mainkan dengan cara dipukul. Ya. Yang berikutnya, siapa yang tahu alat musik talempong? Talempong termasuk alat musik ritmis. Alat musik berasal dari Minangkabau. Bentuknya hampir sama dengan bonang dan perangkat gamelan. Talempong ada yang terbuat dari kuningan, kayu maupun batu. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian, petunjuk, atau penyambutan. Ini gambarnya talempong. Tanaman harus dirawat agar tumbuh subur. Tanaman perlu diberi air dan pupuk. Tanaman subur menghasilkan buah yang segar dan sehat. Pagi itu Tania menyiram tanaman tomatnya.
Dia menghitung seluruh tanaman tomat. Tania melihat ada beberapa tanaman tomat yang layu. Dari 35 tanaman tomat, 13 terlihat layu. Berapa tanaman tomat yang segar? Berarti 35 dikurangi 13. Ya, kita lihat nih, 35 kurangi 13. 30-an tambah 5 satuan, 10-an tambah 3 satuan. Yang satuan dulu 5 kurang 3, 2. Yang puluhan 3 kurang 1, 2. Sehingga 35 dikurangi 13 hasilnya 22. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di dalam buku tema kalian. Kalian nanti bisa belajar sendiri. Ya. Selain berbakti kepada orang tua, Rudi anak yang rajin dan disiplin. Rudi selalu mematuhi aturan kebersihan rumah. Rudi tidak pernah lupa untuk membuang sampah pada tempatnya. Rudi selalu menyapu dan mengepel lantai. Oleh karena itu, rumah Rudi selalu tampak bersih dan rapi. Mematuhi peraturan merupakan kewajiban seluruh anggota keluarga, termasuk kalian. Mematuhi peraturan juga merupakan sikap yang sangat terpuji. Sikap mematuhi peraturan sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di rumah Rudi akan ada acara keluarga. Jumlah tamu yang diundang 34 orang. Rudi membantu ayahnya menyiapkan gelas untuk tamu yang akan datang. Rudi mengeluarkan gelas dari rak berjumlah 34 gelas. Namun ternyata gelas yang retak jumlahnya 23. Berapa jumlah gelas yang masih bisa digunakan? Caranya sama, 34 dikurangi 23. Dibuat bersusun. 30-an tambah 4 satuan, bawahnya 20-an ditambah 3 satuan. Yang satuan dikurangi 4 dikurangi 3, 1. Yang puluhan dikurangi 3 kurang 2, 1. Sehingga 34 dikurang 23 hasilnya 11. Rudi membantu ibu mencuci mangkok. Mangkok dicuci berjumlah 31. Rudi mencuci mangkok, ada kucing lewat dan pecah mangkoknya terkena kucing. 7 buah mangkok. Berapa jumlah mangkok yang tersisa? Sama, 31 dikurangi 7. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Selamat belajar dan sehat selalu.